Semangat pagi, pagi luar biasa. Berjumpa lagi di channel Semanggi University. Di video bedah buku ya. Bedah buku kali ini kita akan membedah buku dengan judul The Miracle of Focus. Ya, memaksimalkan fokus tanpa batas untuk meraih kesuksesan yang besar, karyanya Sonny Adams ya, ini bukunya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Di sini ada saya Eka dari divisi marketing. Saya Eko dari divisi sales. Saya Dwitia dari divisi Finance, Accounting and Tax. Oke, di sini kami bertiga akan coba membahas salah satu bab. Jadi bukan satu buku ini yang akan kita bahas karena kita belum membaca sampai selesai, Bu ya, Pak ya. Jadi kita akan membahas salah satu babnya tentang kelebihan dan kelemahan di halaman 45. Oh, menarik itu. Ya, di sini ada beberapa poin juga yang dibahas itu. Mungkin sebelum kita mulai ke isi dari buku ini, saya awali dulu. Sebenarnya saya ingin minta sharing ya dari Bu Tia sama Pak Eko. Sebenarnya penting nggak sih kita itu mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam diri kita sendiri? Kalau entah itu di dunia kehidupan sehari-hari kita atau dunia pekerjaan, itu seberapa penting sih kalau menurut dari Pak Eko sama Bu Tia? Mungkin kita mulai dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eka. Seberapa penting pertanyaan di sini? Iya. Yes. Kalau bagi saya pribadi itu sangat penting. Karena apa? Ya itu tadi, dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri, kita bisa tahu lebih fokus pada tujuan, lebih bisa memaksimalkan peluang-peluang atau produktivitas yang ada di diri kita. Menurut saya seperti itu. Bisa membuat kita lebih fokus, Pak ya, untuk mencapai tujuan tujuan seperti itu. Kalau dari Bu Tia, gimana Bu? Saya setuju sama pendapatnya Pak Eko. Kalau misalnya kita tahu kelebihan kita ya, kita bisa menggali apa yang kita inginkan, apa yang kita bisa, biar bisa fokus menuju yang kita inginkan, kita inginkan. Nah, berarti intinya kalau kita bisa memahami kelebihan kita, kita bisa lebih mudah untuk meraih apa yang menjadi goals kita, Bu ya, tujuan kita juga bisa lebih fokus dan nggak mudah melenceng kemana-mana. Terus saya ada pertanyaan lagi. Kita di sini lebih ke banyak pertanyaan aja ya, Pak Bu ya. Ini kan setiap orang pasti ada kelemahan dan kelebihannya, ya kan. Nah, di sini permasalahannya kebanyakan orang itu mereka misalnya tidak percaya diri, itu kan berarti kelemahan dalam dirinya, ya kan. Ya ada banyak sekali kelemahan. Sebenarnya kelemahan dalam diri kita itu perlu nggak sih kita perbaiki? Apa kita fokus ke kelebihan kita saja? Gimana? Kalau dari Bu Tia deh. Kalau menurut saya gini, untuk kelemahan itu bukan berarti harus difokuskan memperbaiki kelemahan, tapi lebih baik kita mengasah kelebihan kita dibanding fokus ke kelemahan sehingga itu merugikan diri sendiri gitu, Bu. Iya benar. Oke. Gitu sih. Berarti lebih bagus memperbaiki ada kelemahan itu nggak apa-apa dan itu wajar, tapi kita lebih baik itu memfokuskan diri pada kelebihan yang kita miliki. Ya mungkin sembari kita bisa memperbaiki kelemahan apa yang bisa diperbaiki, itu diperbaiki nggak apa-apa ya, Bu ya. Diperbaiki seiring berjalannya waktu sambil kita menggali lagi kelebihan kita. Siap. Silakan dari Pak Eko, gimana tanggapan dari Pak Eko? Makasih Pak Eka. Kalau menurut saya, dari sebelum kita melihat kelebihan dan kekurangan itu tadi, sebenarnya ada yang lebih mendasar dari ini semua, Mas Eka. Mendasar itu apa? Ya, kita berbicara diri kita sendiri, kita berbicara isi hati yang paling dalam kan yang tahu kan kita sendiri, Mas Eka. Nah itu biasanya yang kadang kala lupa, itu namanya ego, Mas. Ego mau berbicara kelebihan pasti orang banyak yang mengalaminya atau mengakui. Tapi kalau ego dengan merasa kekurangan diri kita, itu ada kekurangan ini, itu biasanya kurang mengakui kita sendiri. Gitu. Aku sebenarnya ada kekurangan, Mas, sebenarnya. Cuman kalau dikritik atau dikasih masukan atau mungkin dari diri kita sendiri, kita kadang merasa lupa. Itu yang orang nggak bisa nggak bisa
kerjasama atau diajak maju. Nah, Gitu. siap. Oke, Gitu. berarti sebenarnya untuk kelemahan itu bisa sih sebenarnya. Kalau saya tangkap Pak ya, sebenarnya bisa kita perbaiki atau kita benahi kalau kita bisa, mungkin tuh berawal dari pikiran lagi ya Pak. Pikiran. Pikiran. Orang kelemahan itu kan dia karena pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Betul. Ya kan, aku takut lah, aku egois tadi, nggak mau menerima kritikan. Sebenarnya itu kan berawal dari kelemahan kita. Kalau kita bisa membuka pikiran kita lagi lebih open minded, Betul. kita jadikan masukan dari orang lain itu sebagai evaluasi untuk diri, itu kan pasti bisa menjadi kelebihan yang baru Pak ya Bu ya, kelebihan terbaru untuk diri kita. Oke, siap. Sekarang saya mungkin mau coba minta tips ya sama Bu Tia sama Pak Eko, itu gimana sih misalnya kita masih belum tahu kelebihan dalam diri kita. Kalau kekurangan pasti banyak Bu, ya kan Pak ya, pasti banyak kita tahu. Aku takut ini, aku kelemahan aku ini, tapi nggak banyak orang yang bisa tahu kelebihan mereka. Itu gimana sih caranya kalau dari sisi Bu Tia sampai Eko untuk menemukan kelebihan dalam dirinya? Kalau Entah itu- menemukan kelebihan dalam diri sih tinggal kita lihat aja diri kita tuh bisa apa, maksudnya apa yang bisa kita kuasai. Misalkan dalam sehari-hari aja, oh saya bisa memasak nih gitu. Oh kalau masak ini saya bisa enak nih, tapi saya nggak bisa melakukan apa gitu. Oke, siap. Seperti itu, sama seperti di pekerjaan atau di dasarnya seperti kita biasanya yang bingung itu kayak mau milih jurusan kuliah tuh. Iya. Biasanya kan? Iya. Orang aja. Cukup Kamu membingungkan. mau ambil apa? Nggak tahu. Aku suka. Aku mau ambil psikologi. Kenapa? Nggak tahu. Aku suka pengen baca pikiran orang aja. Jangan gitu. Tapi gini. Kalau saya dulu nilainya yang bagus di apa nih? Oh di akuntansi. Ya sudah, saya ambil akuntansi aja. Oke. Itu yang didalami lagi. Seperti itu contohnya. Oh, berarti salah satu menemukan kelebihan dalam diri kita bisa kita lihat apa yang paling menonjol Bu ya. Apa yang paling kalau dikuasai gitu ya? dikuasai. Kalau dari Bu Tia tadi mungkin dari kalau kita mengambil jurusan bisa dilihat dari nilai kita, ya itu bisa semacam apa ya, tanda lah Bu ya, tanda kalau kita emang cukup berbakat di situ. Passion. Ya, passion. Passionnya ke situ. Passionnya situ berarti lebih suka gitu Pak ya. Kalau dari Pak Eko, gimana Pak cara menemukan kelebihan dalam diri kita? Kalau aku sifat, kalau ya nggak jauh beda sih dari Bu Tia ya. Cuma aku melihatnya kalau berbicara kelebihan, aku memposisikan bukan aku yang menilai, kalau aku. Oke. Jadi kelebihan itu bisa mengena di sekeliling atau bermanfaat. Nah, mereka merasa terbantukan atau merasa puas, walaupun nggak secara ucapan Mas. Cuman Iya. di saat aku berbicara di dunia sales lah, katakan Iya, kayak gitu. dunia kerja, Pak, ya. Dunia kerja, misalnya dikatakan kelebihan itu tadi, selain kalau target absolut ya, itu target utamanya sales. Kalau itu kan berbicara angka-angka. Cuman di sini yang bicara dikatakan kelebihan, itu tadi dia bisa ya dikatakan repeat order. Jadi Oke. nggak jual putus, nggak jual sekali Ya. aja. Dia berkelanjutan dan jangka panjang. Nah itu aku merasa, oh aku ada Bisa membuat, bermanfaat ya, memberikan iya. benefit. Iya, Itu oke, tadi. siap. Nah, Gitu, berarti Pak. kayak semacam apa ya, mempengaruhi orang itu menjadi senang dengan kita, Iya. ya kan? Ketika kita menabung barang, dia bisa repeat order Kalau lagi. di sales kalau sekedar membeli ya ada aja, membeli. Oke. Tapi bicara afternya itu, after salesnya itu bagaimana, masih berhubungan nggak? Itu Iya. yang kita Berpengaruh jaga. dengan hubungan baik juga ya Pak ya Iya. gitu. Berarti di situ kalau saya lihat berarti bisa berkaitan dengan komunikasi, Pak ya. Komunikasi. Berarti kelebihan Pak Eko mungkin cara berkomunikasinya kan, kalau repeat order berarti enak Bu, ya kan, hubungannya kan, entah Pak Eko cara komunikasinya yang membuat kesan yang bagus. Kalau dari saya sedikit, kalau dari saya sih untuk menemukan kelebihan itu lebih kita lihat apa yang kita sukai. Kalau kita senang mengerjakan itu ya berarti itu Kalau itu bisa. sesuai passion ya. Iya, itu bisa jadi kelebihan kita sih Pak. Ya kan, selama kita menyenangi
Soalnya kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi, kita sukai, dan bisa memberikan apa ya? Value ya. Tambah ilmu. Pengaruh baik lah di lingkungan itu apa ya, bisa membuat kita lebih mudah untuk menemukan kelebihan kita yang lain. Setuju. Meskipun itu salah satu kelebihan juga. Jadi seperti itu. Itu beberapa poin tadi yang kita bahas di bab. Satu lagi Mas, maaf. Oh iya, silakan Pak Eko. Ada satu lagi. Apa itu Pak? Kelebihan kita itu apa? Salah satu kelebihan yang kadang kita lupakan. Kita paham banget dengan kekurangan. Itu kelebihan kita loh. Oh, iya. Banyak orang itu yang tidak bisa mengakui kelemahannya Iya. atau tidak bisa mengoreksi diri. Betul. Tuh. Senangnya mengkritik pada Iya benar, diri tapi sendiri. dikritik nggak mau. Ya itu bisa Itu jadi kelebihan ya, Pak? itu kelebihan yang harus dia Pak diperbaiki ya. Ya, jadi jangan suka menilai kelemahan orang lain, tapi coba menilai kelemahan diri sendiri dulu. Siap. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu dia beberapa poin yang kita bahas tadi tentang buku The Miracle of Focus ya di bab kelebihan dan kelemahan. Meskipun di sini ada beberapa poin lain yang belum bisa kita coba diskuskan. Karena terkendala waktu, karena makin lama waktunya takutnya kalian makin boring ya. Jadi mungkin sekian. Kalau kalian ada masukan atau ada feedback terkait pembahasan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.